Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Sariwidya. Saya dari Prodi Perawat kelas 5A dengan NIM 19 10 20 10 69. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fatwa tarjih donor ASI dan bayi tabung. Yang pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu presentasi mengenai fatwa tarjih donor ASI. Yang pertama, makna rodoah. Rodoah adalah sampainya ASI atau air susu ibu ke perut seorang bayi yang belum berumur 2 tahun. Seorang ibu yang menyusui seorang bayi, bukan anaknya yang belum berumur 2 tahun, hubungan di antara keduanya menjadi mahram karena rodoah atau susuan. Berikutnya, pemberian ASI terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Selain itu, juga termasuk bagian tanggung jawab orang tua terhadap anak agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, baik lemah iman maupun fisik. Memberikan nutrisi seperti ASI yang baik, berarti orang tua telah menghindarkan keturunannya dari kelemahan fisik. Pada surat An-Nisa ayat 9, yang berbunyi wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Berikutnya, ASI merupakan suatu zat ciptaan Allah yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Karena ASI sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf serta memiliki kualitas gizi yang terbaik. ASI mengandung nutrisi yang mencakup hampir 200 unsur zat makanan, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta antiinflamasi dan paling efektif melawan kemungkinan serangan penyakit imun dan mencegah kematian anak. Menurut para ahli kesehatan, ASI mengandung beberapa komponen yang sangat penting untuk nutrisi dan kekebalan tubuh bayi. ASI memiliki kandungan air sebanyak 87,5%. Karenanya, bayi yang mendapat cukup ASI tidak membutuhkan tambahan air walaupun berada di tempat yang bersuhu udara panas. Kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi, sehingga mudah dicerna oleh bayi. ASI merupakan makanan ideal bagi bayi, menyediakan nutrisi yang mereka butuhkan untuk perkembangan yang sehat dan memberikan antibodi terhadap penyakit anak seperti diare dan pneumonia yang merupakan dua faktor utama kematian anak di beberapa negara. Manfaat ASI bagi ibu antara lain dapat berfungsi sebagai kontrasepsi penunda haid dan kehamilan, mengurangi resiko kanker payudara, mengurangi resiko kanker indung telur, dan kanker rahim. Dengan memberikan ASI pada bayi, selain hak-hak bayi juga dapat mengurangi kemungkinan penyakit menahun seperti penyakit usus besar. Susuan yang menjadi mahram. Yang pertama yaitu minimalnya 5 kali susuan, yang kedua susuan secara langsung dan tidak langsung, lalu yang ketiga anak yang disusui masih dalam usia susuan. Yang pertama minimalnya 5 kali susuan. Berkaitan dengan jumlah susuan yang menyebabkan menjadi mahram karena sepersusuan dijelaskan pada beberapa dalil seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah annaha qalat kana fiha unzila minal Quran asyru rodaatin maklumatin yuharrimna summa nusihna bihamsatin maklumatin fatuwfiya radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam wa hunna fiha yuqra'u minal Quran. Rawahu Muslim. Dari Aisyah diriwayatkan ia berkata telah diturunkan dalam Al-Quran 10 kali persusuan yang dapat menjadikan mahram, lalu dihapus ketentuan itu menjadi 5 kali. Kemudian Rasulullah SAW wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini, yaitu sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran pernah disebut bahwa 10 kali penyusuan itu menjadikan mahram pernikahan antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui. Ketentuan ini kemudian dimansuh dengan bilangan 5 sehingga menjadi ketetapan bahwa 5 kali susuan itu menjadikan kemahroman. Lalu yang kedua, susuan secara langsung dan tidak langsung.
Dalam persoalan susuan yang dapat menjadikan kemahroman, tidak hanya dilihat dari jumlah susuannya, tetapi juga dilihat dari sifatnya, langsung maupun tidak langsung. Seorang pendonor ASI ini akan dianggap sebagai mahram bagi anak susuannya, baik disusui secara langsung, menyusui dari puting seorang ibu, maupun tidak langsung, melalui botol atau dot yang berisi ASI dari pihak pendonor. Di kalangan para ulama, terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan ini. Mereka berbeda memahami kata masah dalam hadis riwayat Muslim. Lihat hadis Abdullah bin Haris dan Aisyah. Sebagian ulama memahami kata masah itu secara tekstual, yakni menghisap secara langsung, karenanya status anak dan ibu susuan itu berlaku jika proses menyusui dilakukan secara langsung. Sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa bayi yang menyusu baik secara langsung maupun tidak langsung dari seorang ibu, maka berlaku baginya hukum sebagai anak dan ibu susuan. Mereka memahami bahwa substansi dari proses menyusui itu sendiri yang bisa menyebabkan seorang bayi hilang rasa hausnya dan menjadikan kenyang baginya seperti hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Lihat hadis Masruk, Umi Salamah, dan Ibnu Mas'ud. Yang telah tersebut di atas, seorang bayi yang mengonsumsi ASI dari wadah seperti dot atau lainnya termasuk bagian dari proses susuan secara tidak langsung, sehingga ia dapat konsekuensi dari hukum susuan. Berikutnya yang ketiga, anak yang disusui masih dalam usia susuan. Menyusui tidak hanya sebagai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak, namun juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pentingnya pemberian ASI bagi bayi di usia penyusuan anak antara 0 sampai 2 tahun. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda an yutimma rodoah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi la tukallifu nafsun illa wus'aha la tudorro walidatun liwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa alal warithi mithlu dhalik fa in aroda fisolan antarodi minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pangkalan kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, donor ASI. Donor ASI merupakan persoalan muamalah duniawiyah. Karenanya memberikan ASI untuk anak bukan ibu kandungnya adalah mubah atau boleh. Ini berlaku juga bagi seorang ibu angkat dapat memberikan ASI kepada anak angkatnya. Terkait dengan donor ASI ini telah diisyaratkan pada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Yang berbunyi wa in aradtum antastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'rufi wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikutnya kedudukan anak susuan. Yang pertama, ia akan memiliki hubungan kemahroman. Lalu yang kedua, tidak memiliki hubungan nasab. Lalu yang ketiga, tidak mendapat harta waris dan wali nikah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fatwa tarjih bayi tabung. Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh dokter ahli kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak.
karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dengan ovum istri dalam rahim istri. Padahal sperma suami dan ovum istri dalam keadaan sehat dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah jika dapat bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung ini. Caranya ialah dokter mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian dipertemukan dalam buah kapsul atau tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Terjadilah pembuahan, lalu istri hamil dan kemudian melahirkan. Proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam, karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Pada dalil disebutkan An-Ruwaifi bin Sabit Al-Ansori qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu tataha Hunaina faqama faina khotiban faqala la yahillu li imri'in yu'minu billahi wal yaumil akhiri an yaskia ma'ahu sar'a ghairihi. Rawahu Ahmad. Artinya, diriwayatkan dari Ruwaifi bin Sabit Al-Ansori, ia berkata, aku pernah beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami, antara lain beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis di atas dapat difahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan atau ditumbahkan ke faraj istrinya, dilarang diletakkan atau ditumbahkan ke faraj yang bukan istrinya, yang tidak melakukan akad nikah dengan yang sah dengannya. Bagaimana jika kapsul itu diletakkan dalam rahim istri kedua atau istri yang lain? Berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan, perbuatan yang demikian dilarang karena ovum itu bukan milik istri kedua atau istri yang lain. Sperma dan ovum yang ada dalam tabung itu hanya boleh diletakkan dalam rahim istri yang memiliki ovum. Jika kapsul itu diletakkan pada wanita yang lain atau istri yang tidak memiliki ovum, maka berdasarkan hadis di atas, perbuatan itu tidak dibenarkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.